Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita, yang telah mengkaruniai kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Terutama yang kita rasakan saat ini jemaah sekalian adalah nikmatul hayat wa nikmatus sihhati wal afiyah, nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat kekuatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang tidak bisa kita tukar dengan apapun dari dunia ini. Andai kata orang bisa beli hidup ini, dia akan beli dengan hartanya. Kini saatnya kita untuk terus menasihati diri kita agar sisa-sisa dari usia yang Allah berikan ini kita berkhidmah untuk Islam, kita berusaha untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perintah-perintahnya dan dalam segala keadaan dan kondisi kita. Tentu masing-masing kita diberikan oleh Allah keragaman kekuatan, keragaman kesempatan, maka jangan kita melirik kekurangan-kekurangan saudara kita dalam ubudiyah kepada Allah, mengatakan itu saja tidak begini, itu saja dia tidak mengamalkan ini misalkan. Tidak, justru kita pikirkan diri kita bahwa semua kita akan punya perhitungan dan pertanggungjawaban masing-masing. Di saat nantinya hisab, tentu tidak ada di antara kita yang bisa menjadikan saudaranya sebagai apa? Sebagai alasan kemudian uzurnya akan diterima oleh Allah. Tidak. Anda sehat, yang lain belum tentu sehat, sehingga masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Allah. Sebagaimana Anda punya kesempatan hidup saat ini, maka tentu berbeda dengan saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah di bulan yang penuh dengan keistimewaan, keberkahan, bulan Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan juga saat ini dalam keadaan kita berada di rumah Allah, di majelis ilmu, dan sudah melaksanakan satu ibadah yang mulia, salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita
Allah mencatatnya sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, radhima an fumri'in adraka Ramadan thumma salaqa falam yughfar lahu. Sungguh merugi seseorang yang diperjumpakan dengan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, pergi, sudah selesai, tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita jemaah sekalian adanya lembaga-lembaga, majelis-majelis ta'lim mengadakan kegiatan-kegiatan mulia, tidak lain tujuannya adalah untuk melawan sifat malas kita, untuk melawan rasa ngantuk kita yang kadang-kadang berlebihan, melawan hal-hal yang sifatnya membuat kita tidak bisa menggunakan kesempatan yang sesaat itu untuk kita zikrullah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik majlis zikrullah adalah majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bermudzakarah sedikit tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Kenapa mereka harus dijadikan sebagai pelajaran bagi kita? Karena di dalam kisah-kisah para nabi ini terdapat obat bagi orang-orang yang sedang sakit di dalam menjalani keimanan, menjalani tauhid, menjalani ketakwaan dan ibadah. Sehingga membaca sirah mereka, membaca perjalanan mereka, kehidupan mereka, ini akan membuat kita semakin sehat. Ya, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka para anbiya. Menguatkan kita di saat kita mendapatkan juga ujian-ujian yang begitu berat. Karena sesuai dengan apa disabdakan oleh Nabi SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya secara umum jemaah sekalian, terutama dalam mengemban Islam ini, dakwah ini. Kalau dilihat ujian-ujian para ulama kita, para ustadz kita di zaman kita ini, terutama di zaman kita masih hidup bersama mereka, itu tidak seberapa. Ya, tapi yakin ada, itu kan pasti ada, cuma tidak seberapa dibanding dengan ujian para anbiya. Tsummal amsal fal amsal, serta para nabi maka yang menapaki jejak mereka, dan siapapun seterusnya yang menapaki jejak daripada generasi sesudahnya dan sesudahnya. Kalau karena itu, alhamdulillah wa akhwati fillah, teruslah kita membaca sejarah-sejarah mereka. Kemudian juga dengan kita mengkaji kisah-kisah para nabi atau cerita-cerita tentang mereka, ini akan menjadi pelajaran bagi kita dalam kita menjalani ubudiyah kita kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang habis hartanya, jiwanya, hartanya dan segala hal dalam mengorbankan agama Allah kecuali para anbiya, para nabi. Ya, pengorbanan mereka luar biasa. Maka faqsasil qasas, ya, la'allakum tatafakkarun. Ya, jadi ceritakanlah tentang kisah mereka agar kalian bisa yaitu berpikir, mengambil pelajaran darinya. Adapun pada kesempatan ini saya kebetulan terjadwal di hari kelima bulan suci Ramadan, maka kita masuk pada nabi yang kelima, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Berbicara tentang Nabi Saleh jemaah sekalian, selalu yang menjadi lawan dari pemain utama kita, para nabi, utusan Allah,
Kalau Nabi Saleh itu ma'ruf, ya, lawannya adalah kaum Samud. Sebagaimana sebelumnya antum sudah bahas tentang Nabi Hud. Kaum siapa? Kaum 'Ad, ya. Dan kaum Samud ini masih sisa ataupun pecahan dari kaum 'Ad, ya, yang mereka beriman tentunya kepada Nabi Hud alaihi salam, lalu beranak pinak, kemudian keturunan yang begitu banyak sampailah kepada Samud, ya. Kemudian Samud pun juga memiliki turunan, memiliki, ya, generasi-generasi. Kemudian akhir mereka menjadi satu kabilah yang besar, satu kaum yang besar. Maka oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah nama dari Nabi Saleh itu sendiri. Dengan kita mengetahuinya, kita akan semakin kenal. Nama beliau Saleh bin Ubaid ibn Asif bin Kashif bin Ubaid bin Hadir bin Samud, ya. Jadi Samud itu kalau tidak salah, ya, dalam kita menghitungnya itu termasuk kakeknya Nabi Saleh yang ke-6, ya, kakeknya Nabi Saleh yang ke-6. Maka oleh karena itu, karena dia punya keturunan yang banyak, sehingga berkembanglah jadi kaum yang besar. Kemudian azakumullah, yang kedua, untuk diketahui bahwasanya Nabi Saleh termasuk nabi dari suku Arab, di bangsa Arab. Dan mungkin sudah disebutkan ada beberapa nabi, ada 4, tidak salah, ada 4 yang mereka berasal dari suku Arab, dari Arab. Di antaranya apa? Nabi sebelumnya Nabi Hud. Kemudian sekarang ini Nabi Saleh. Lalu Nabi Syuaib. Kemudian terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, azakumullah, Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk tujuan yang sama seperti nabi-nabi yang lainnya, yaitu untuk mengajak kepada tauhid, mengajak umat kembali kepada peribadatan hanya kepada Allah. Karena dari kaum-kaum sebelumnya, termasuk 'Ad, kemudian Samud, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah ataupun beribadah kepada patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan selain Allah. Dan inilah tujuan ditegakkan agama ini, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian, sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat ini ada rasul, termasuk Nabiullah Saleh, diutus oleh Allah ke kaum Samud ini, tidak lain kecuali untuk tujuan yang mulia tadi, ani'budullah, untuk mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah. Ini pilar Islam yang paling utama. Tanpa ini Islam ini akan hancur. Islam ini tidak akan pernah jaya tanpa ubudiyah, peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian wajtanibut taghut, dan untuk mengingatkan manusia agar meninggalkan taghut. Dan ini yang membuat berat bagi mereka, ya, kaum Samud, sehingga mereka menaruh kebencian kepada
Nabi Saleh. Dan bukan hanya kepada Nabi Saleh, semua para nabi. Bahkan siapa yang mengikuti jejak mereka, manakala mereka sudah mulai membuka tentang tauhid, mengingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuk dan fenomena kesyirikan yang ada di zaman ke zaman, ya, atau di zaman nabi-nabi tersebut, bahkan termasuk juga di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maka bentuk-bentuk kesyirikan itu sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, kita bersumpah atas nama Allah yang Maha Agung, siapapun yang mendakwahkan seperti yang didakwahkan oleh para nabi, wajib akan dimusuhi. Cuma lika-liku musuh dan juga perjalanan, ya, suasana dakwah di lapangan tentu berbeda-beda dari kaum ke kaum, dari satu masa ke masa berikutnya, tapi semua mendapatkan ujian, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun yang mendakwahkan tauhid juga meninggalkan kesyirikan ini, ya, maka pasti ada rintangannya. Nah, termasuk adalah Nabiullah Saleh ketika diutus oleh Allah memberantas kesyirikan, mengajak mereka untuk kembali kepada ubudiyah kepada Allah, mulai muncul kebencian, mulai melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan dan membunuh Nabi Saleh alaihissalam, ataupun melakukan permusuhan. Ikhwani fi din azakumullah, berikutnya kita membahas tentang kisah Nabi Saleh bersama kaum Tsamud, ya, bersama kaum Tsamud. Kaum Tsamud tatkala diingatkan tentang tauhid tadi, ya, lalu mereka tidak terima. Akhirnya seperti para nabi-nabi yang lain, mendapatkan permusuhan, pertentangan, lalu terjadi perdebatan, terjadi dialog yang dahsyat, ya, sampai akhirnya mereka membuat tuntutan kepada Nabiullah Saleh alaihissalam. Mereka mengatakan, kalau kami harus mengikuti kamu, apa bukti kebenaranmu sebagai seorang nabi? Dia minta keanehan-keanehan dari sang Nabi Saleh alaihissalam. Dia minta mukjizat. Bahasa Al-Qur'annya adalah mukjizat, ya. Jadi luar biasa jemaah sekalian, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa menolong para nabinya, para rasulnya, dan ditolong mereka dengan apa? Dengan mukjizat. Khusus untuk para nabi, karena dahsyatnya permusuhan dari para penentang dakwah seruan yang dibawa oleh para nabi, amanah yang dipikul oleh para nabi berupa mengemban Islam ini dan tauhid ini, sehingga Allah memperkuat mereka dengan mukjizat. Sebagaimana juga para alim ulama kita, para dai-dai yang menyerukan kebaikan, maka teruslah kita berdoa kepada Allah sebagaimana para nabi, tidak putus-putus untuk berdoa agar Allah memberikan apa? Kemuliaan. Kalau dulu para nabi namanya mukjizat, kalau sekarang namanya apa? Karamah, ya, kemuliaan. Yang mana kemuliaan inilah nanti akan membuat orang-orang tertentu yang kita hadapi dari objek dakwah ini beriman, percaya dengan apa yang kita dakwahkan, ya. Kita yakin para dai, para ustaz ketika menyampaikan kebenaran, yakin itu sebuah kebenaran, apalagi yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi namanya orang yang kita hadapi ini bermacam-macam. Ada yang dengan kita dalili dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka sami'na wa ata'na. Dan ada pula yang sulit karena hatinya sudah terkunci, hatinya sudah
tergembok, sulit untuk mendengarkan kebaikan yang kita serukan. Sehingga apa? Salah satu hikmah dalam dakwah bahwasanya para nabi diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah dengan apa? Dengan mukjizat. Ya, dengan mukjizat. In tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah akan tolong kalian. Ya, maka alhamdulillah kita melihat juga di zaman sekarang para penyuluh dakwah yang kalau kita mau mendengar cerita mereka di awal-awal mereka merintis dakwah, membuka dakwah, kajian dan lain sebagainya, itu banyak lika-liku perjalanan dakwah ini. Sejarah-sejarah mereka luar biasa, menghadapi ini, menghadapi itu dan seterusnya. Terkadang yang dihadapi ini tidak sembarang orang. Mereka orang-orang berpendidikan, orang-orang intelek, orang-orang sekolahnya luar biasa ya dari sisi pendidikan umumnya dan lain sebagainya, atau mungkin juga pendidikan-pendidikan yang penuh dengan syubhat di otak mereka, kerancuan di dalam memahami Islam itu sendiri, sehingga mereka juga tidak jarang pandai berdalil dan seterusnya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu para ustaz, para dai mampu mematahkan hujah-hujah mereka. Singkatnya bahwa Nabi Soleh dituntut, tunjukkan mukjizat yang bisa kami pertanggungjawabkan, atau yang bisa kamu pertanggungjawabkan, sehingga kami beriman terhadap apa yang engkau bawa. Kemudian akhirnya mereka Nabi Soleh mengatakan, iya, apa yang kalian mau? Kemudian akhirnya Nabi para kaum Tsamud, pembesar mereka ini, mereka meminta agar yaitu Nabi Soleh mengeluarkan seekor unta dalam keadaan bunting, dalam keadaan apa? Hamil. Kemudian dari batu besar, ya, dari batu besar. Itu permintaannya. Jadi di benak mereka ini, mereka ingin menguji, mereka ingin menunjukkan kelemahan Nabiullah Saleh, ya, sehingga dia minta sesuatu yang di luar naluri orang. Dari mana unta akan keluar dari batu atau di balik batu, kemudian dalam keadaan hamil? Aneh-aneh diminta. Ya. Sekarang pun mungkin banyak orang seperti itu juga, minta aneh-aneh. Kalau kamu bang benar dakwah ini begini dan begitu, syaratnya ini dan syaratnya itu, paknya, ya. Tapi hakikatnya mereka seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja mereka ini, kalau sudah dasarnya hatinya mati, keras kepala, itu hanya bahan candaan saja, atau sekedar permohonan dan permintaan yang kadang-kadang tidak membuat mereka mengambil pelajaran darinya. Kemudian akhirnya, ya, Nabi Saleh salat 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa alaihi salam, ya, dengan khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaiban tersebut. Ya, keluarlah seekor unta dari batu yang besar, kemudian dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil. Ini luar biasa. Unta kok bisa keluar dari batu? Kita saja ya belum masuk di logika kita. Tapi begitulah keajaiban dan kekuatan keluar biasaan yang diberikan para nabi. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, tatkala kaum Quraisy juga meminta bukti-bukti kebenaran kenabian siapapun, ya, Nabi kita diminta oleh kaum Quraisy juga. Lalu Nabi berdoa kepada Allah SWT, kemudian bulan itu apa? Terbelah. Tidak main-main ini, ya. Kalau mungkin bangunan belah menjadi 2 atau apa gitu, ya, ini bulan terbelah menjadi 2. Tapi itu mujizat dari Allah SWT untuk para nabinya. Kemudian setelah kejadian ini terjadi pada mereka diingatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, ya, bahwasanya hadhihi ni'matullahi lakum,
ini unta untuk kalian, manfaatkan, berguna, bermanfaat untuk kalian, ya. Padahal mereka di saat itu kufur kepada Nabiullah Saleh. Bayangkan, dia kufur kepada Nabiullah Saleh, tapi dengan itu Nabiullah Saleh tetap mengatakan ini manfaat untuk kalian, ini naqatullah. Saking mulianya unta itu sampai disandarkan kepada Allah, naqatullah. Seperti apa? Baitullah, rumah Allah, syahrullah, bulannya Allah, Al-Quran, kalamullah. Semua yang disandarkan kepada Allah itu apa? Mulia. Ini hadhihi naqatullah, kata Nabi Saleh alaihissalam. Fadaruha ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan semaunya, makan sepuasnya di semua tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, jangan dihalangi, ya. Wala tamassuha bisu, dan jangan juga kamu sentuh dia dengan gangguan apapun. Jangan dipecut, jangan dipukul, jangan disiksa, apalagi dibunuh, jangan, ya. Fayakhudhakum adzabun alim, karena kalau sampai kalian melakukan itu, tunggu azab yang pedih. Ya, Allah kisahkan di surat Al-A'raf ini. Surat Al-A'raf. Namun itulah keras kepalanya mereka, dan rata-rata juga mereka apa? Orang-orang yang tidak mau beriman kepada dakwahnya para nabi, termasuk dalam hal ini Nabi Saleh, itu mereka bohong, ya, suka mengingkari janji. Ya, ini ciri-ciri orang munafik. Ya, harusnya ketika mereka menantang Nabi Saleh, tunjukkan apa yang bisa menjadi pertanggungjawaban atau apa yang bisa menjadi bukti akan kebenaranmu sebagai seorang nabi dan rasul. Baik, Nabiullah Saleh berdoa, ternyata tidak berujung mereka beriman kepada Nabiullah Saleh. Nah, inilah watak-watak orang kafir seperti itu, dusta, pembohong, ingkar janji, ya, dan lain sebagainya. Tidak lain karena sebab mereka hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keajaiban juga unta ini, jemaah sekalian, betul-betul menjadi manfaat bagi mereka. Mereka bisa minum dari susunya. Bayangkan satu kabilah kaum Samud ini bisa minum dari susu unta tersebut, dan mereka diizinkan untuk memerahnya. Ya, kemudian kaum Samud itu punya mata air yang banyak, ya. Kemudian juga lahan-lahan untuk berternak itu banyak mereka punya. Tapi setelah unta ini datang, dipesankan oleh Nabi Saleh, ini untanya Allah Subhanahu wa taala, jangan diganggu, biarkan dia makan, biarkan dia minum. Nanti kalau dia tidak makan di situ, baru kalian kasih ternak-ternak kalian makan di situ. Kemudian kalau nanti dia tidak minum di sumur-sumur yang kalian miliki, baru kalian bisa minum di situ. Kalau dia lagi minum, jangan diganggu. Ya, tapi kalian boleh memerah susunya. Mereka sepakat, ya, sepakat, tapi hati mereka penuh dengan, ya, kebencian. Sepakat terpaksa ini. Dia kan berharap tidak mungkin Nabi Saleh bisa menghadirkan syarat yang mereka tawarkan, tapi itulah bohongnya mereka. Sudah dihadirkan dengan taufik dari Allah, ingkar janji. Akhirnya apa? Ya, mereka diingatkan oleh Nabiullah Saleh alaihissalam, wadhkuru id ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Ingat ketika kalian dijadikan, ya, khulafa, khalifah setelah kaum 'ad. Wa bawa'akum fil ard, kemudian kalian ditempatkan di muka bumi ini. Tattakhidun min suhuliha qusura, kalian bisa menempati tempat-tempat yang mewah. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian bisa memahat gunung-gunung ini sebagai istana ataupun tempat tinggal untuk kalian. Wadhkuru ala Allah, ingat itu nikmat Allah yang luar biasa. Dan ini uniknya kaum Samud, jemaah sekalian, mereka diberikan kekuatan oleh Allah, usianya panjang, kemudian apa, kekuatan fisik, kemudian yaitu orang-orang seni mereka ini, ya, orang-orang arsitek. Bayangkan gunung-gunung yang besar yang ada di sekitar mereka sana, itu dipahat semua oleh mereka, sehingga jadi istana besar, menjadi tempat tinggal yang mewah,
Ya, seperti itu Allah berikan mereka. Namun mereka tidak kunjung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, lama-lama jenuh mereka dengan keadaan unta ini. Ya. Kalau kita mau bilang siapa suruh makanya minta seperti itu. Nah, ini tidak lain itu karena mereka ingin mencari kelemahan Nabiullah Saleh. Seperti yang tadi, ingin cari kelemahan, seandainya nggak bisa. Nah, ini bohongnya ini. Nabi Muhammad SAW juga begitu dulu, ketika didatangkan mukjizat itu, apa jawabannya? Laqad dhahara sihru Muhammadin SAW. Nah, ini kan mulai sihirnya Muhammad yang muncul katanya. Jadi kalau kita benar, dianggap nanti sihir, dan seterusnya. Sekarang dakwah juga begitu. Alhamdulillah banyak orang-orang mau mengaji, banyak orang mau mendengarkan nasihat dan seterusnya. Mulai dia, itu bahaya lu ngaji, maupun milih ngaji katanya. Mulai keluar subhat-subhat ini. Oh, dia disihir itu sama ustaz itu, ustaz ini, makanya dia mau ngaji sama dia. Dia tidak tahu namanya orang menerima dakwah, menerima ilmu, menerima untuk dinasihati dan sebagainya, itu karena apa? Hidayah dari Allah. Kemudian akhirnya kembali ke kisah ini, bahwa Nabi Saleh melihat perjalanan kaum Samud yang selama ini didakwahkan oleh Nabi Saleh, tapi ujung-ujungnya mereka membangkang dan seterusnya. Justru mereka menantang Nabi Saleh dengan tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi, dan sudah terpenuhi. Cuman mereka ingkar janji, disuruh jangan ganggu ini unta, dirawat, kemudian dibiarkan makan dan seterusnya. Tapi mereka apa? Sudah pendak mereka ini, sudah apa? Bosan mereka, jenuh mereka dengan keadaan itu. Akhirnya ada seorang laki-laki dari kaum mereka yang konon disebutkan dia termasuk orang yang memiliki badan yang kekar, yang kuat, lalu dia tertarik kepada seorang wanita, tertarik pada seorang wanita, lalu dia mencoba untuk mendekati orang tuanya, lalu dia mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Lalu orang tuanya menyarankan, karena dia orang tuanya si perempuan pun juga pembesar, tokoh di kaum Samud saat itu. Dia mengatakan, bahkan disebutkan dalam sebagian sejarah juga, dia sampai menggelar sayembara. Ia membuat pertunjukan siapa yang mampu menghabisi ini onta, atau datangkan kemari kepalanya onta itu, dapat putri saya. Putrinya apa? Disebutkan oleh ahli sejarah, putrinya ini cantik, dan di sini azakumullah poinnya, bahwasanya wanita ini adalah betul-betul apa? Fitnah, fitnah. Gampang sekali memberikan apa? Godaan dan rayuan. Kalau perempuan goda laki paling cepat, cepat sekali laki itu takluk, tapi tidak sebaliknya, ini secara umum. Sehingga laki-laki yang begitu kekar dan sebagainya, ketika mendengarkan tawaran itu siap. Artinya siap untuk apa? Membunuh unta tersebut, siap saja. Kemudian ada seorang laki-laki lain juga menawarkan diri, hal yang sama. Hanya 2 orang yang sanggup. Tapi mereka tahu juga ini 2 orang laki-laki ini, dia sadar kalau ini dibunuh nanti bisa-bisa kita kena azab, kena bala. Akhirnya mereka minta pendapat kepada tokoh-tokoh yang lainnya. Lalu mereka mendatangi kaum-kaum tokoh-tokoh dari kaum Samud, memintai pendapat. Ternyata serempak mereka setuju, sepakat mereka setuju untuk membunuh apa? Unta tersebut. Auzubillah. Kemudian akhirnya ditemanilah 2 orang tadi itu dengan 9 orang dari utusan mereka. Lalu pergi dia ke tempat unta biasa diternak, makan dan seterusnya. Di situ unta itu dibelencang, diikat dan sebagainya, lalu disembelih, ditusuk bagian dekat lehernya itu. Nah, unta disembelih beda, tidak seperti kambing, kambing direbahkan baru digorok, disembelih. Kalau unta enggak, ditusuk. Begitu mereka, Lalu fa'aqaruha. Aqaruha itu yaitu tadi sembelihan untuk apa? Untuk unta. Kemudian setelah mereka membunuh unta tersebut, hanya unta itu mati.
Ya. Kemudian akhirnya qanazakumullah, ya, terjadilah banyak hal, ya, dari kejadian tersebut. Lalu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabiullah Saleh alaihissalam, bahwa siapapun yang mengganggu unta ini fayakhudhukum adzabun alim, dia akan disiksa. Dan betul, sadaqallahul azim, maha besar Allah atas segala janjinya. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Allah tidak mungkin mendustai janjinya. Akhirnya Allah uji mereka, atau Allah turunkan azab untuk mereka yang menghancurkan semua kaum Samud, kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Saleh alaihi salam, dan itu sedikit dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang selama ini dihinakan oleh mereka, ya, itu yang beriman, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan demi siksaan terjadi. Sebelum datangnya siksaan pun sudah diberikan peringatan oleh Nabiullah Saleh untuk bertobat, ya. Kalau tidak, maka dikatakan kepada mereka, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, tamatta'u bidarikum, ya, salasata ayyam, silakan kalian menikmati, ya, tempat tinggal kalian selama 3 hari. Artinya setelah itu tunggu, akan terjadi azab. Di saat penantian 3 hari itu betul-betul gelisah mereka ini, sehingga diceritakan dalam sejarah kulit mereka ini berubah-ubah, pucat layu, ya, dari putih ke kuning, kuning ke hitam kayak gosong gitu, ya. Ya, kayaknya betul-betul tidak sehat sudah. Lelah dia berangan ini, 3 hari diancam akan datang azab Allah gara-gara dia membunuh unta tersebut. Ya, kemudian akhirnya betul terjadi, yaitu ujian ataupun azab yang begitu besar menimpa mereka, ya. Terjadi yaitu gempa bumi yang dahsyat, ya, yang menghancurkan mereka semuanya, tempat-tempat tinggal mereka dan lain sebagainya, ya, dan apapun yang mereka miliki. Kemudian disusul juga datangnya petir, ya, petir yang sangat keras, kemudian guntur, ya, dan angin yang bertiup keras juga. Itu yang menghancurkan mereka, dan ini balasan bagi orang-orang yang mengingkari dakwah para nabi. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, semua itu tentu tidak lain adalah pelajaran bagi kita, bahwa sekecil apapun yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, jangan sampai kita bermain-main dengannya, karena azab Allah itu bisa saja datang, ya, secara mendadak. Karena Nabi sudah peringatkan kita juga sebagai umatnya, dan juga khususnya dalam sejarah yang kita bahas ini, yaitu Nabiullah Saleh, ya, Nabiullah Saleh sudah mengingatkan mereka dengan berbagai macam cara. Nabi Saleh terkenal orang yang lembut, orang yang ramah, dan mendakwahkan mereka dengan penuh kelembutan, mengingatkan mereka tentang surga, nikmat Allah, diingatkan juga tentang bahayanya mengingkari, yaitu nikmat Allah, kemudian juga mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Sudah diingatkan mereka, tapi mereka tidak mau beriman, ya, justru mereka lebih memilih beribadah menurut peninggalan nenek-nenek moyang mereka. Maka ikhwan fillah, akhirnya mereka hancur, kaum Samud ini, ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Saleh alaihi salam. Dan setelah itu ikhwan fillah, hal yang terakhir yang perlu kita ingatkan tentang Nabiullah Saleh alaihissalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membuat kisah Nabiullah Saleh dalam banyak ayat suci Al-Quran. Sebagai maklumat, nanti bisa antum baca lebih luas lagi, dan cerita-cerita para nabi ini sudah dimuat di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, karena sebagai bukti akan kebenaran para nabi dan bukti akan kebenaran apa yang dibawa oleh mereka, diceritakan di dalam Al-Quran. Itu bisa baca di surat Asy-Syams ayat 11 sampai 15.
juga dalam surat Hud ayat 61 sampai 68, ya. Kemudian juga surat Al-Qamar, ya, ayat 23 sampai dengan 32. Surat Fussilat ayat 17 sampai 18, surat An-Naml ayat 45 sampai 53, Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 159, Al-Isra ayat 59, kemudian Al-Hijr ayat 80 sampai 84, dan juga surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Ini beberapa surat. Bahkan surat Al-Hijr juga disebut sebagai surat Al-Hijr. Ini salah satu tempat tinggalnya kaum Samud, ya, yang disebut dengan Al-Hijr, yang berada di antara Tabuk dan Madinah, ya, antara Madinah dengan Tabuk. Nah, perjalanan di antara itu kurang lebih 350 km dari kota Madinah, ya, itu tempat tinggalnya kaum Samud. Bahkan saya dapat penjelasan juga dari beberapa syekh dan beberapa ustaz kita, itu peninggalan-peninggalan mereka masih ada. Tempat-tempat mereka yang dulu mereka buat itu masih apa? Masih ada. Walaupun kita tidak boleh apa? Menjadikan wisata ke sana. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dan ini pelajaran juga, tidak hanya di tempatnya kaum Samud, dimanapun tempat yang pernah diazab oleh Allah, jangan kita justru dengan senangnya kita mendatangi tempat tersebut, ya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuki tempat-tempat yang pernah diazab. Ya, orang kadang-kadang tempat diazab malah dijadikan apa? Momentum bagi mereka, tempat untuk wisata mereka. Auzubillah. Illa an takuna bakina. Jadi kalau kamu mau menangis ke sana enggak apa-apa, ya. Orang kadang-kadang mau wisata, bagaimana mau menangis? Ya, kalau mau menangis itu paling afdal ke Mekah, ke Madinah. Ya, di situ kita menangis, perbanyak ibadah, tempat yang pasti kemuliaannya dan kesuciannya. Fa illam takun bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kamu tidak bisa nangis, jangan ke sana. Kalau sekedar selfie ataupun apalah, tidak usah ke sana sudah. Cukup tahu, bahkan sekarang banyak ini media sosial, tinggal klik, ya. Ini sekarang namanya Madain Saleh, ya, Madain Saleh. Antum bisa lihat nanti, ya, bagaimana rupa-rupa tempat-tempat yang masif, ya, dari tempat-tempat mereka itu. Kalau dulu namanya Hijr, ya. Kemudian ada yang menyebutnya dengan Al-Ula, ya, Al-Ula. Kemudian juga dikenal dengan Madain Saleh. Lanjutan hadisnya, la yusibukum ma asabakum. Kan jangan sampai ketika kalian berada di sana, ya, Allah masih, ya, murka kepada kaum yang dulu, dan kok ada orang yang justru, ya, naudzubillah, bersenang-senang di tempat yang Allah sudah azab, akhirnya Allah datangkan azab semisal. Maka hati-hati, ya, jangan kita mendatangi tempat-tempat yang sudah pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, intinya bahwasanya Nabiullah Saleh adalah nabi yang mulia, nabi yang senantiasa kokoh di atas tauhid, yang mendakwahkan tauhid, mengingatkan umat kembali kepada peribadatan kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Namun hanya saja kaum yang dihadapi semua para nabi seperti itu, ya. Dan yang ketiga catatannya adalah semua para nabi dikuatkan dakwahnya oleh Allah dengan mukjizat. Karena semua para nabi dituntut oleh kaumnya keanehan-keanehan dan keluar biasaan, perjanjian-perjanjian, kendati pun di akhir pada ujungnya adalah ditolak oleh mereka, didustakan oleh mereka. Akhirnya Allah ganti dengan apa? Dengan azab. Ya, jadi hampir semua nabi tidak ada yang tidak diperkuat oleh Allah dengan apa? Dengan wahyu atau dengan mukjizat. Lihat Nabi Musa, sama juga dituntut oleh kaumnya, hanya nuntut saja tapi tidak mau beriman. Ya, cuma dusta mereka. Kalau mereka meminta sesuatu, kalau dipenuhi mereka janji akan beriman. Ternyata sudah dihadirkan, bohong lagi, dusta. Ya, Nabi Musa diberikan kekuatan oleh Allah apa? Bisa membelah lautan dengan tongkatnya.
yang antum tahu sejarah bagaimana luar biasa gentingnya kondisi yang sampai-sampai kaumnya itu mau ada yang murtad sebagian. Karena apa ya Allah? Bagaimana ini? Kita sudah diserbu dari belakang, depan kita laut, tapi dia berdoa kepada Allah. Ya, dikuatkan oleh Nabi Musa. Tenang, la takhaf. Inna ma'i rabbi sayyidin. Saya bersama Allah yang menolong saya. Begitu nabi-nabi kita, maka kita juga para dai, para hamba-hamba Allah yang kalau tulus niat kita untuk membela agama Allah, tulus niat kita untuk mengamalkan agama Allah dan sunnah Nabi SAW, tenang, ya, tenangkan diri kita, pertolongan Allah pasti datang. Ya, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita dengan sebab kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menjadi pelajaran penting bagi kita, dan kesudahan yang buruk bagi para penentang-penentang dakwah yang menentang dakwahnya para rasul yang mendustakan, seperti kisah kita pada hari ini Nabiullah Saleh ditentang oleh kaum Samud. Ya, akhirnya Allah siksa mereka dengan siksaan-siksaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ini siksaan yang betul-betul membuat mental mereka rusak, membuat psikolog mereka rusak dan lain sebagainya. Ya, karena mereka menyaksikan azab itu di depan mata mereka terjadi secara bergiliran terhadap apa? Saudara-saudara mereka. Yang satu disambar petir disaksikan oleh mereka. Fa akhadathhumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Kata Allah, kena petir lalu disaksikan oleh mereka. Coba bayangkan, ya, kita melihat teman kita atau orang di depan kita seperti itu, bagaimana kita tidak palang momot, ya, kita juga kebingungan ini bagaimana ini, ya, tapi itulah akibat, ya, daripada kedustaan dan yaitu kedustaan mereka terhadap ajakan Nabiullah Saleh alaihi salam. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya kutip, ya. Yang penting bagi kita adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memperkuat iman kita jemaah sekalian, dan tetap kita berusaha untuk istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya ceritakan sedikit tentang Nabiullah Saleh, ya, alaihi salam, dan kaum yang menentangnya, ya, dan juga akibat dan azab yang Allah timpakan bagi orang-orang yang menentang apa yang sudah menjadi perjanjian dari perjanjian tersebut. Allahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.